Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta PPG Transformasi Plus dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, batch 1 yang saya bacakan. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama modul profesional akidah akhlak topik 7, materi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Bagaimana isinya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik 7, pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Definisi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Pendidikan nilai adalah suatu proses pembelajaran yang tujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter positif pada individu. Pendidikan karakter adalah sebuah upaya dalam mendidik siswa agar dapat memutuskan masalah dengan bijaksana dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi positif pada lingkungan. B. Konsep dan teori pendidikan nilai dan pendidikan karakter. 1. Peta konsepnya dapat kita saksikan bersama di layar. 2. Konsep pendidikan dan nilai pendidikan karakter. 2. Konsep pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Konsep pembahasan pendidikan nilai adalah 1. Nilai agama, 2. Nilai moral dan etika, 3. Nilai sosial, 4. Nilai kebangsaan dan patriotisme, 5. Nilai lingkungan, 6. Nilai kemanusiaan, 7. Nilai personal atau diri, 8. Nilai profesional. B. Konsep pembahasan pendidikan karakter adalah 1. Akhlak kepada Allah, 2. Akhlak kepada Rasulullah, 3. Akhlak kepada sesama manusia, 4. Akhlak kepada lingkungan, 5. Akhlak kepada alam semesta, 6. Akhlak kepada bangsa dan negara. 3. Teori terkait pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Pendidikan nilai. 1. Definisi pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter positif pada individu. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berperilaku, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan. Pendidikan nilai dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal. 2. Tujuan pendidikan nilai. Tujuan pendidikan nilai adalah membentuk individu yang memiliki karakter, moral, dan etika yang baik, serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari pendidikan nilai. A. Pengembangan karakter dan kepribadian. Membentuk individu yang berkarakter mulia, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan adil. Membantu peserta didik mengembangkan integritas pribadi dan kematangan emosional. B. Pemahaman dan internalisasi nilai. Memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral, sosial, dan budaya. Membantu individu menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian dari keyakinan dan perilaku mereka. C. Pembentukan perilaku positif. Mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Mendorong tindakan yang mencerminkan empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap orang lain. D. Meningkatkan kesadaran sosial. Membantu individu memahami pentingnya kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan kedamaian untuk mengurangi konflik sosial. Menjaga identitas budaya dan moral bangsa. Melestarikan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar identitas budaya suatu bangsa. Menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.
F. Menghadapi tantangan globalisasi. Membekali individu dengan prinsip moral yang kokoh agar mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai luhur. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap pengaruh negatif dari luar seperti hedonisme, materialisme, dan individualisme. G. Membentuk masyarakat yang beradab. Membantu menciptakan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Menjadi landasan untuk kehidupan bersama yang damai dan saling menghargai. 3. Macam-macam pendidikan nilai. Secara garis besar, pendidikan nilai dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain: A. Pendidikan nilai berbasis karakter. Pendidikan nilai berbasis karakter fokus pada pembentukan karakter individu melalui penanaman nilai-nilai moral yang universal seperti kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan kasih sayang. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. D. Pendidikan nilai berbasis agama. Pendidikan nilai-nilai berbasis agama mengacu pada penamaan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama. Setiap agama memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. C. Pendidikan nilai berbasis budaya. Pendidikan nilai berbasis budaya menekankan pada penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas suatu kelompok. D. Pendidikan nilai berbasis masalah. Pendidikan nilai berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah sosial yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui proses pemecahan masalah, peserta didik diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang relevan dalam mengambil keputusan yang etis. E. Pendidikan nilai berbasis proyek. Pendidikan nilai berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek yang berorientasi pada nilai-nilai tertentu. Melalui proyek, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam konteks yang nyata. 4. Nilai agama. Nilai agama adalah seperangkat prinsip moral dan etika yang berasal dari ajaran agama. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi penganut agama dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai agama memberikan arah tujuan dan makna hidup yang mendalam. 1. Dalil nilai agama. Dalil nilai agama adalah landasan kuat bagi nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam suatu agama. Dalil-dalil ini biasanya berupa ayat-ayat suci, hadis, atau sabda para nabi dan rasul yang mengandung pesan-pesan universal tentang etika, kebenaran, dan keindahan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 175. Hadis. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. 2. Prinsip-prinsip nilai agama. A. Keimanan. Percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. B. Kasih sayang. Mencintai sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, atau agama. B. Keadilan. Berlaku adil kepada semua orang. D. Kesabaran. Mampu menghadapi cobaan dengan sabar. E. Kerendahan hati. Tidak sombong dan selalu merasa rendah diri di hadapan Tuhan. F. Kejujuran. Selalu berkata dan bertindak jujur. G. Tanggung jawab. Bertanggung jawab ke segala perbuatan. H. Disiplin. Menjalankan segala sesuatu dengan teratur dan disiplin. 5. Nilai moral. Nilai moral dan etika adalah konsep fundamental yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai moral dan etika, serta perbedaannya. Nilai moral adalah prinsip atau aturan yang berkaitan dengan
apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat berdasarkan norma sosial atau agama. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral, baik dan buruk, serta kewajiban manusia. Satu, dalil nilai moral dan etika. Islam sangat menekankan nilai moral, etika dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. B. Keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. C. Amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. D. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Ibn. Dua, prinsip-prinsip nilai moral dan etika. A. Keadilan. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa memandang status sosial, kelas, agama, atau latar belakang lainnya. B. Kebenaran. Berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan, menghindari kebohongan dan penipuan. C. Kasih sayang. Mencintai sesama manusia tanpa membedakan, mengembangkan sikap empati dan peduli terhadap penderitaan orang lain. D. Kejujuran. Bersikap jujur dalam segala hal, menghindari kecurangan dan penipuan. E. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. F. Hormat. Menghormati hak dan martabat orang lain. G. Integritas. Memiliki integritas berarti memiliki prinsip yang kuat dan konsisten dalam bertindak. H. Kemanusiaan. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memperlakukan semua orang sebagai sesama manusia. 6. Nilai sosial. Nilai sosial adalah seperangkat keyakinan, prinsip, dan standar yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar bagi perilaku, interaksi sosial, dan tatanan kehidupan bersama. Mereka menjadi semacam kompas moral yang memandu tindakan individu dalam konteks sosial. 1. Dalil nilai sosial. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat amanah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Makna dalil ini mengajarkan nilai persaudaraan dalam masyarakat muslim. Konsep sosial ini menekankan pentingnya perdamaian dan harmoni antara sesama umat manusia dan mendorong penyelesaian sengketa dengan cara yang baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Bukanlah kebajikan itu hanya menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, serta memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Makna dalil ini mengajarkan nilai sosial yang tentang pentingnya memberi kepada yang membutuhkan, termasuk kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Hal ini menunjukkan kewajiban sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan peduli. 2. Prinsip-prinsip nilai sosial. A. Relativitas budaya. Nilai sosial bersifat relatif terhadap budaya dan konteks sosial tertentu. Apa yang dianggap baik di satu budaya belum tentu dianggap baik di budaya lain. D. Universalitas. Meskipun relatif, beberapa nilai sosial bersifat universal atau hampir universal seperti nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. C. Dinamisme. Nilai sosial bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan kondisi sosial. D. Hierarki. Nilai-nilai sosial memiliki hierarki atau tingkatan kepentingan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat.
Interkoneksi. Nilai-nilai sosial yang berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 7. Nilai kebangsaan dan patriotisme. Nilai kebangsaan dan patriotisme adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Kedua nilai ini memainkan peran penting yang dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas nasional, dan memupuk semangat persatuan di dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai kebangsaan dan patriotisme. Nilai kebangsaan merujuk pada serangkaian prinsip, keyakinan, dan norma yang berfokus pada identitas, kehormatan, dan kemajuan bangsa. Nilai ini mencakup rasa kesatuan, rasa tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan bangsa, serta rasa bangga terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa. Rasa cinta dan loyalitas yang mendalam terhadap negara dan bangsa, serta kesiapan untuk berjuang demi mempertahankan kemerdekaan, kehormatan, dan kemajuan negara tersebut. Patriotisme tidak hanya ditunjukkan melalui pengorbanan dalam perang atau konflik, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang menunjukkan kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Satu dari nilai kebangsaan dan patriotisme. Dalil tentang nilai kebangsaan dan patriotisme merujuk pada prinsip-prinsip yang mendasari pentingnya nilai kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks agama, hukum, maupun filsafat. Berikut adalah beberapa dalil yang terkait dengan nilai kebangsaan dan patriotisme. A. Nilai kebangsaan dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip persatuan umat dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan saling mengenal antar bangsa dan suku. Nilai kebangsaan dalam konteks ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman dan menjaga kesatuan meskipun ada perbedaan. B. Patriotisme terkait dengan rasa cinta kepada tanah air dan kewajiban untuk menjaga kedamaian serta keselamatan negara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ajaran yang mendukung perasaan cinta dan loyalitas kepada negara. 2. Prinsip-prinsip nilai kebangsaan dan patriotisme. A. Kesatuan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menjadi dasar dari semboyan negara Indonesia. Meski memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Penerimaan terhadap perbedaan. Menerima dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Persatuan dalam keberagaman. Menyatukan berbagai perbedaan dalam satu tujuan bersama, yaitu kemajuan bangsa. B. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham cinta tanah air bangsa. Ini berarti memiliki memiliki dan tanggung jawab terhadap sejarah. Kesadaran akan identitas nasional, memahami sejarah budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Partisipasi dalam pemerintahan. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. D. Keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Pembagian yang adil. Sumber daya negara harus didistribusikan secara adil dan merata. E. Gotong royong. Kerjasama. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Saling membantu dalam kesulitan. Kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial adalah sikap saling peduli dan membantu sesama anggota masyarakat. Solidaritas bersedia membantu orang lain yang membutuhkan.
Rela berkorban. Rela berkorban adalah kesediaan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 8. Nilai lingkungan. Nilai lingkungan adalah keyakinan atau prinsip yang kita anut tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Singkatnya, ini adalah cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar dan bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengannya. Nilai lingkungan ini sangat personal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, pengalaman pribadi, dan pendidikan. Nilai lingkungan membentuk minat kita terhadap lingkungan. Semakin kuat nilai lingkungan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan melakukan. Nilai lingkungan yang kuat juga mendorong kita untuk menghargai alam dan kehidupan kita. Satu dari 270 orang dan janganlah kamu buat berusaha mendekat kepada Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan bersabar. Tidak akan diterima dan harapan akan diberikan. Sesungguhnya rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf. Prinsip-prinsip nilai lingkungan. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari nilai lingkungan. A. Nilai intrinsik alam. Alam memiliki nilai tersendiri terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Setiap makhluk hidup dan ekosistem memiliki hak untuk ada dan berkembang. B. Ketergantungan saling spesies dan ekosistem. Semua makhluk hidup saling terkait dalam sebuah ekosistem yang kompleks. Tindakan kita terhadap satu spesies atau ekosistem dapat berdampak pada yang lainnya. C. Keberlanjutan ekologis. Kita harus menggunakan sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. D. Tanggung jawab manusia. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif aktivitasnya. E. Kesetaraan manusia. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. F. Prinsip kehati-hatian. Ketika menghadapi ketidakpastian tentang dampak suatu tindakan terhadap lingkungan, kita harus mengambil tindakan pencegahan. G. Hak untuk tahu. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang kondisi lingkungan dan dampak dari kebijakan yang diambil. H. Untuk berpartisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. 9. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari perlakuan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan tentang hak asasi manusia, martabat, empati, solidaritas, dan keadilan. Nilai kemanusiaan memberikan landasan moral untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. 1. Dari nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan merujuk pada prinsip-prinsip atau ajaran yang mendasari pemahaman dan pengembangan nilai-nilai yang berkaitan dengan baik, martabat, dan kesejahteraan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan bersamaan beberapa dari nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam berbagai sumber, baik dalam agama, filsafat, hukum internasional, maupun dalam pernyataan dan deklarasi tentang hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa dalil atau sumber yang dapat dijadikan dasar untuk nilai kemanusiaan. A. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Penjelasan dalil ini mengajarkan prinsip kesetaraan umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, dan ras. Setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan adalah ketakwaan kepadanya. B. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Penjelasan. Hadis ini menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam bentuk saling menyayangi dan memperlakukan orang lain dengan adil, setara, dan penuh kasih sayang. Dua prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. A. Keadilan. Setiap individu tanpa memandang latar belakang hak diberlakukan secara adil. Keadilan mencakup akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum. B. Kesetaraan. Semua manusia memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan setara. Prinsip kesetaraan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. C. Kasih sayang. Kasih sayang adalah landasan utama kehidupan manusia. Ini mencakup empati, belas kasih, dan keinginan untuk membantu sesama. D. Toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat, keyakinan, dan gaya hidup. Prinsip ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. E. Tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya dan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. F. Kebebasan. Setiap individu memiliki hak untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak secara bebas, selama tidak merugikan orang lain. G. Martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut. Ini berarti bahwa setiap individu berhak dihormati dan diperlakukan dengan baik. 10. Nilai personal diri. Nilai personal adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang mendasari tindakan dan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bersifat sangat pribadi dan unik bagi setiap individu. Terbentuk dari berbagai pengaruh seperti keluarga, lingkungan sosial, budaya, agama, pengalaman hidup, dan pendidikan. Nilai personal ini bertindak sebagai kompas moral yang memandu kita dalam menjalani hidup. 1. Dalil nilai personal atau diri. Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak dalil yang mengajarkan dan memperkuat nilai personal atau diri, termasuk tentang penghargaan terhadap diri, tanggung jawab pribadi, kebebasan, integritas, serta pengembangan diri. Berikut adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan nilai personal atau diri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjemahan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi dan sebaik-baiknya. Penghargaan terhadap diri sendiri dimulai dengan pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sangat besar tanpa Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak Adam adalah ciptaan Allah yang paling baik, dan janganlah kamu menilai seseorang berdasarkan keadaan luarnya, karena sesungguhnya Allah melihat hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis ini mengingatkan kita untuk menghargai diri dan orang lain berdasarkan niat dan hati yang bersih, bukan hanya penampilan luar. 2. Prinsip-prinsip nilai personal atau diri. Berikut adalah beberapa prinsip utama nilai personal yang sering ditemui. A. Integritas. Selalu jujur, tulus, dan konsisten antara ucapan dan tindakan. B. Kasih sayang. Peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta memiliki empati yang tinggi. C. Hormat. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan segala bentuk kehidupan. Tanggung jawab. Mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan diri. E. Keadilan. Memperlakukan semua orang secara adil dan tanpa diskriminasi. F. Keberanian. Mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko. G. Kerendahan hati. Tidak sombong dan selalu berusaha untuk memperbaiki. H. Kerja keras.
berusaha mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh dan disiplin, mampu mengatur waktu dan diri sendiri. 11. Nilai profesional. Nilai profesional adalah seperangkat prinsip, standar, dan keyakinan yang memandu perilaku seorang individu dalam konteks pekerjaan atau profesinya. Nilai-nilai ini berdasar dari etika kerja, komitmen, dan integritas seorang profesional. 1. Dalil nilai profesional. Berikut adalah beberapa dalil yang mendasari nilai profesional dalam berbagai konteks agama dan etika. Wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi dengan sempurna, dan apabila mereka menakar atau menimbang orang lain, mereka menguranginya. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Penjelasan ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam transaksi, yang merupakan nilai utama dalam profesi apapun. Mengurangi takaran atau memberikan pelayanan yang tidak adil adalah bentuk ketidakprofesionalan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam konteks profesional, hal ini mengajarkan bahwa setiap individu harus menjalankan tugas mereka dengan jujur, tanpa menipu atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Penjelasan ayat ini menyeratkan bahwa dalam pekerjaan atau profesi setiap orang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nilai profesional mengajarkan kita untuk tidak memaksakan diri dalam batas kemampuan kita dan untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam pekerjaan. Nilai profesionalisme dalam Islam mengajarkan agar kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang kita lakukan. Ini mencakup kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta kesungguhan dalam memberikan hasil terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Selaras dengan itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Penjelasan hadis ini menekankan bahwa niat yang tulus adalah dasar dari semua pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks profesional, ini berarti bahwa kita harus menjalankan pekerjaan yang dengan niat yang baik, berorientasi pada tujuan yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat, serta untuk kepentingan yang benar dan bukan untuk keuntungan pribadi semata. 2. Prinsip-prinsip nilai profesionalisme. Berikut adalah beberapa prinsip nilai profesionalisme yang umum ditemui. Integritas adalah fondasi dari semua nilai profesional. Ini berarti selalu jujur, tulus, dan konsisten dalam tindakan. B. Kompetensi. Seorang profesional dituntut untuk memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang kerjanya. C. Tanggung jawab. Profesional harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap orang lain. D. Keadilan. Semua orang berhak diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. E. Kepercayaan. Membangun dan menjaga kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam dunia profesional. F. Kerahasiaan. Profesional seringkali menangani informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. G. Otonomi. Profesional memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. A. Pengembangan diri. Profesional yang baik terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensinya. B. Pendidikan karakter. 1. Definisi pendidikan karakter.
Pendidikan karakter menurut Ratna Magawangi adalah sebuah upaya dalam mendidik siswa agar dapat memutuskan masalah dengan bijaksana dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter dapat terjadi karena adanya keyakinan bahwa setiap orang bisa menghayati nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang diyakininya benar dan melaksanakannya dalam kehidupan. Pendidikan karakter tidak akan terjadi melalui pengajaran atau penjelasan saja. Nilai-nilai yang diajarkan melalui keteladanan tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan baik oleh santri karena indera manusia menangkap apa yang menjadi fakta daripada norma. Adapun menurut Abdul Karim, pendidikan karakter adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang bertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian melakukan atau meninggalkannya. Dari berbagai uraian penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya mengedepankan kualitas akademik, namun juga membangun pribadi yang baik merupakan tujuan utama dalam pendidikan karakter, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dua, tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan memfasilitasi santri agar memiliki sikap positif. Tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas yang lain: A. Mengembangkan potensi atau nurani atau afektif santri sebagai insan berwarga negara yang mempunyai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. B. Mengembangkan kebiasaan dan tingkah laku santri yang terpuji dan sejalan dengan tradisi budaya bangsa yang religius dan nilai besar. C. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan kepada santri sebagai generasi penerus bangsa. D. Mengembangkan kemampuan para santri untuk menjadi insan yang kreatif, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. E. Mengembangkan lingkungan kehidupan pondok pesantren sebagai lingkungan belajar yang jujur, nyaman, aman, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Sedangkan menurut kitab Al-Muqaddimah min Qasas Al-Quran, tujuan pendidikan karakter adalah membentuk manusia berakhlak karimah. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan mengembangkan nilai-nilai positif pada santri sehingga menjadi pribadi yang jujur dan bermartabat. Dan dari kebiasaan tersebut akan menjadi karakter khusus bagi individu atau kelompok. 3. Penelitian yang relevan terkait pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi oleh Siti Zubaidah tahun 2021. Artikel ini juga untuk mendiskusikan implementasi pendidikan karakter pada perguruan tinggi. Nilai-nilai karakter yang terinternalisasi dalam perkuliahan, serta pola dan wadah implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. B. Pendidikan karakter dalam era digital. Pengintegrasian nilai-nilai moral dan pembelajaran berbasis teknologi oleh tahun 2021. Penelitian ini membahas pentingnya pendidikan karakter dalam pembentukan individu yang etis dan bertanggung jawab di era digital. Penulis menyoroti perlunya mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam pendidikan dan bagaimana pendidikan karakter dapat diraih kepada siswa. Selain itu, penelitian ini menguraikan wawasan tentang integrasi teknologi dalam pendidikan karakter. C. Analisis implementasi pendidikan karakter Pancasila dalam pembelajaran di sekolah dasar oleh Jehan Destiani tahun 2021. Penelitian ini menganalisis implementasi pendidikan karakter Pancasila dalam pembelajaran di sekolah dasar. Fokus penelitian adalah pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan bagaimana hal tersebut membentuk karakter peserta didik. D. Pengembangan model pendidikan nilai sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik dalam implementasi pendidikan positif sekolah dasar.
Dewasa oleh Suyanto dan Suharti 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan nilai moral sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik dalam implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pendidikan nilai moral efektif dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah inklusif. Pendidikan karakter perspektif Thomas Licona, analisis nilai religius dalam buku Educating for Character oleh Yuka Natif Ramadan tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan strategi pendidikan karakter dalam buku Educating for Character karya Thomas Licona. Penelitian ini juga terbelakangi oleh institusi pendidikan yang hanya mengajarkan aspek indikator saja. Padahal pendidikan seharusnya juga mengajarkan kepada didik agar mempunyai karakter dan akhlak yang mulia. 4 praktek baik implementasi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Praktek baik dalam pendidikan nilai. 1. Pembelajaran berbasis cerita rakyat. Contoh, guru menggunakan cerita anak seperti mengundang untuk mengajarkan nilai kesetiaan dan hormat kepada orang tua. Silakan aja. Guru menceritakan kisah dengan interaksi tanya jawab selama cerita. Siswa diajak untuk berdiskusi mengenai tokoh, konflik, dan pesan moral. Siswa diminta membuat refleksi atau drama pendek tentang nilai yang telah dipelajari. 2. Poin sosial berbasis nilai. Mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah gotong royong untuk mengajarkan kerjasama dan spirit lingkungan. Langkah anda, guru membagi tugas dalam kelompok tugas, sekolah, membuat perhitungan. Setiap kelompok diberi tanggung jawab tertentu dan hasil dievaluasi bersama. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang menunjukkan semangat gotong royong terbaik. 3. Penggunaan kearifan lokal. Contoh, mengenalkan tradisi lokal seperti Subak di Bali untuk mengajarkan nilai keselarasan dan solidaritas. Langkah, guru memberikan presentasi singkat tentang tradisi. Diskusi dilakukan untuk menaikkan tradisi tersebut dengan lingkungan siswa. Siswa diminta membuat jurnal pribadi tentang bagaimana mereka bisa mengadopsi nilai solidaritas. B. Praktek baik dalam pendidikan karakter. 1. Penerapan role model di sekolah. Contoh, guru dan staf sekolah menjadi teladan dengan selalu menerapkan sikap disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Langkah, guru tiba tepat waktu di kelas dan memulai pelajaran dengan salam. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan karakter positif. Kepala sekolah atau guru dapat berbagi pengalaman terkait nilai yang ingin ditanamkan melalui cerita inspiratif. 2. Program karakter mingguan. Contoh, setiap minggu difokuskan pada satu karakter seperti jujur atau tanggung jawab. Guru memberikan tema mingguan, misalnya minggu kejujuran. Siswa diminta menceritakan pengalaman mereka saat bersikap jujur di kehidupan sehari-hari. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan cerita terbaik, misalnya PIN siswa jujur. 3. Pembelajaran melalui seni dan budaya. Contoh, menggunakan seni tradisional seperti tarian daerah, batik, atau musik gamelan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kerjasama. Langkah, siswa berlatih bersama untuk menampilkan tarian daerah dalam acara sekolah. Guru menanamkan bahwa keberhasilan penampilan hanya dapat dicapai melalui kerjasama. Setelah acara, siswa diminta menulis refleksi tentang pengalaman dan nilai yang dipelajari. C. Urgensi dan manfaat pendidikan nilai dan pendidikan karakter. 1. Urgensi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Mencegah krisis moral. Dalam era globalisasi yang serba cepat, nilai-nilai moral cenderung terkikis. Pendidikan nilai dan karakter menjadi benteng pertahanan agar individu tidak terjerumus dalam tindakan menyimpang. B. Membangun masyarakat yang harmonis. Pendidikan karakter membantu membentuk individu yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama. Ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai.
C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang memiliki karakter yang baik akan menjadi aset berharga bagi bangsa dan negara. Mereka lebih produktif, kreatif, dan memiliki integritas yang tinggi. D. Menjaga kelestarian budaya. Pendidikan nilai dan karakter membantu melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi identitas nasional. 2. Manfaat pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Perkembangan pribadi. 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Individu yang memiliki nilai-nilai yang kuat cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. 2. Mengembangkan potensi diri. Pendidikan karakter mendorong individu untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. 3. Membentuk kepribadian yang tangguh. Individu yang memiliki karakter yang kuat lebih mampu menghadapi tekanan dan kesulitan. B. Hubungan sosial. 1. Membangun relasi yang positif. Individu yang berkarakter baik cenderung memiliki relasi yang baik dengan orang lain. 2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pendidikan karakter membantu individu untuk berkomunikasi secara efektif dan asertif. 3. Membangun kerjasama yang solid. Individu yang berkarakter akan lebih mudah bekerja sama dalam tim. C. Kontribusi bagi masyarakat. Menjadi warga negara yang baik. Individu yang berkarakter akan menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. 2. Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan karakter dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. 3. Contoh penerapan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Pendidikan nilai dan karakter tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Berikut beberapa contohnya. A. Dalam keluarga. Menanamkan nilai-nilai agama, melakukan ibadah bersama, mengajarkan doa, dan menceritakan kisah-kisah inspiratif dari agama. 2. Membiasakan perilaku sopan santun. Mengajarkan cara berbicara yang baik, menghormati orang tua, dan membantu pekerjaan rumah tangga. 3. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Membina hubungan yang hangat dalam keluarga, saling menyayangi dan peduli satu sama lain. D. Di sekolah. Pembelajaran tematik. Menggabungkan nilai-nilai moral ke dalam mata pelajaran, misalnya kejujuran dalam matematika, tanggung jawab dalam tugas kelompok, dan toleransi dalam pelajaran sejarah. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Mengikuti kegiatan yang menumbuhkan rasa sosial seperti pramuka, palang merah, atau organisasi siswa. 3. Program mentoring. Memberikan bimbingan dan mentoring kepada siswa oleh guru atau kakak kelas. C. Di masyarakat. Kegiatan keagamaan. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masjid, gereja, atau pura. 2. Organisasi masyarakat. Bergabung dengan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK, dan komunitas peduli lingkungan. 3. Kegiatan sosial. Mengikuti kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, dan membersihkan lingkungan. D. Dalam media massa. 1. Program acara televisi. Menayangkan program-program yang bernilai edukasi dan inspiratif. 2. Berita positif. Menyiarkan berita-berita positif yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. 3. Kampanye sosial. Melakukan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral. D. Prosedur implementasi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. 1. Pendidikan nilai. Nilai agama merujuk pada seperangkat prinsip moral dan etika yang berasal dari ajaran agama. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi penganut agama dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai agama memberikan arah tujuan dan makna hidup yang mendalam. Contoh implementasi. 1. Kejujuran. Gambar seseorang mengembalikan dompet yang ditemukan, mengembalikan barang yang bukan milik kita. 2. Kerendahan hati. Gambar seseorang sedang membantu orang yang lebih lemah, tidak sombong, dan selalu siap membantu orang lain. B. Nilai moral dan etika. Merujuk pada konsep fundamental yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi.
1. Sopan santun, berbicara dengan sopan dan santun kepada siapapun tanpa memandang status sosial. 2. Toleransi, menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain. C. Nilai sosial, merujuk pada seperangkat keyakinan, prinsip, dan standar yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar bagi perilaku, interaksi sosial, dan tatanan kehidupan bersama. Mereka menjadi semacam kompas moral yang memandu tindakan individu dalam konteks sosial. Contoh implementasi. 1. Gotong royong. Gambar warga sedang bergotong royong membersihkan sungai, membantu membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. 2. Kerjasama. Gambar tim sepak bola bekerja sama untuk mencetak gol, bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. D. Nilai kebangsaan dan patriotisme, merujuk pada konsep yang erat kaitannya dengan rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Kedua nilai ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas sosial nasional, dan memupuk semangat persatuan di dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai kebangsaan dan patriotisme. Contoh implementasi. 1. Menjaga nama baik bangsa, berperilaku sopan dan santun dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Belajar dengan giat, rajin belajar untuk meraih prestasi yang membanggakan bangsa. Nilai lingkungan, merujuk pada pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Singkatnya, ini adalah cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar dan bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengannya. Nilai lingkungan ini sangat personal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, pengalaman pribadi, dan pendidikan. Contoh implementasi. 1. Mengurangi sampah, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendaur ulang sampah. 2. Mengikuti program adiwiyata, aktif dalam program adiwiyata sekolah seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan sekolah, dan daur ulang sampah. F. Nilai kemanusiaan, merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari perlakuan dan integrasi antara individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan tentang hak asasi manusia, martabat, empati, solidaritas, dan keadilan. Nilai kemanusiaan memberikan landasan moral untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Contoh implementasi. 1. Membantu sesama, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, baik itu tetangga, teman, atau orang asing. 2. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dan menghargai pendapat rekan kerja. G. Nilai personal atau diri, merujuk pada prinsip-prinsip atau keyakinan yang mendasari tindakan dan keputusan seorang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bersifat sangat pribadi dan unik bagi setiap individu, terbentuk dari berbagai pengaruh seperti keluarga, lingkungan sosial, budaya, agama, pengalaman hidup, dan pendidikan. Nilai-nilai personal ini bertindak sebagai kompas moral yang memandu kita dalam menjalani hidup. Contoh implementasi. 1. Integrasi. 1. Integritas, selalu jujur, dapat dipercaya, dan konsisten antara kata dan perbuatan. Contoh menjaga janji, tidak berbohong, dan bertindak sesuai dengan nilai yang diyakini. 2. Disiplin, mampu mengatur waktu dan diri sendiri. Contoh bangun pagi, membuat jadwal, dan mengikuti rutinitas yang telah ditetapkan. Nilai profesional, merujuk pada seperangkat prinsip, standar, dan keyakinan yang memandu perilaku seorang individu dalam konteks pekerjaan atau profesinya. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari etika kerja, komitmen, dan integritas seorang profesional. 2. Pendidikan karakter. Akhlak kepada Allah, merujuk pada perilaku atau sikap seorang hamba yang mencerminkan penghormatan, ketaatan, dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara. Contoh implementasi. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu adalah bentuk ibadah yang paling dasar dan wajib bagi seorang muslim. 2. Bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik nikmat yang besar maupun kecil.
B. Akhlak kepada Rasulullah. Akhlak merujuk pada cerminan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan menghormati Rasulullah adalah kewajiban setiap muslim. Akhlak kepada Rasulullah adalah bagian penting dari keimanan seorang muslim. Contoh implementasi: 1. Membaca sholawat. Membaca sholawat adalah cara kita bersholawat dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau. 2. Mengikuti sunnah. Menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti cara sholat, berpakaian, makan, dan berintegrasi dengan orang lain. C. Akhlak kepada sesama manusia. Merujuk pada perilaku atau sikap baik yang ditunjukkan oleh seorang muslim dalam interaksi dengan orang lain, baik itu keluarga, tetangga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Akhlak ini mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, empati, tolong-menolong, dan menjaga hak orang lain. Contoh implementasi: 1. Menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia lainnya. 2. Toleransi. Menjunjung nilai toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. D. Akhlak kepada lingkungan. Merujuk pada sikap dan tindakan manusia dalam menjaga, melestarikan, dan tidak merusak alam yang diciptakan Allah. Ini mencakup hubungan manusia dengan segala makhluk hidup, hewan, tumbuhan, serta elemen alam, tanah, air, udara. Contoh implementasi: 1. Membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah tindakan sederhana namun sangat berdampak besar bagi kebersihan lingkungan. 2. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Akhlak kepada alam semesta. Merujuk pada sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa hormat, tanggung jawab, dan perhatian terhadap seluruh ciptaan Allah, termasuk bumi, langit, laut, gunung, udara, serta segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam pandangan Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah yang penuh dengan tanda kebesarannya dan merupakan amanah yang harus dijaga oleh umat manusia. Contoh implementasi: 1. Menghemat energi. Mematikan lampu saat tidak digunakan, mengurangi penggunaan air, dan menggunakan alat elektronik secara efisien adalah cara sederhana untuk menghemat energi. 2. Menjaga kebersihan sungai dan laut. Tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau laut, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai. F. Akhlak bangsa. Akhlak kepada bangsa dan negara untuk pada sikap moral yang mencerminkan rasa tanggung jawab dan komitmen seorang individu terhadap kesejahteraan bersama, kemajuan, serta kehormatan bangsa serta negara tempat ia berada. Contoh implementasi: 1. Menghormati simbol-simbol negara. Mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar, menyanyikan lagu kebangsaan dan dengan hikmat, dan menghormati lambang-lambang negara lainnya. 2. Menyalurkan aspirasi. Menyalurkan aspirasi dan pendapat melalui saluran yang tepat seperti menyampaikan saran kepada pemerintah atau ikut serta dalam diskusi publik. Kontekstualisasi sesuai dengan kearifan lokal. 1. Kontekstualisasi pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah upaya membangun kesadaran siswa terhadap nilai-nilai universal. Namun dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kearifan lokal agar lebih relevan. Contoh penerapannya adalah nilai kejujuran. Dalam masyarakat Jawa dikenal filosofi ajining diri sakalati. Kehormatan diri tergantung pada ucapan. Nilai ini dapat diajarkan melalui cerita rakyat seperti Timun Mas, di mana tokoh diajarkan untuk menjaga integritas dalam menghadapi tantangan. Nilai gotong royong. Budaya gotong royong yang ada di berbagai daerah di Indonesia seperti Mapalus di Minahasa atau Subak di Bali bisa dijadikan teladan untuk memperkuat kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya melalui proyek kelompok atau kerja bakti. Nilai kepedulian lingkungan. Di Kalimantan, masyarakat Dayak memiliki nilai menjaga hutan karena dianggap sebagai rumah leluhur. Konsep ini dapat diajarkan untuk membangun kesadaran ekologi siswa dengan pendekatan kearifan lokal. 2. Kontekstualisasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan membentuk kepribadian siswa yang mulia dengan memperhatikan adat istiadat dan budaya lokal. Berikut adalah pendekatan berbasis kearifan lokal. Karakter religius. Di Aceh, budaya Pusiju
tradisi doa, dan penyucian. Dapat digunakan untuk membangun kebiasaan syukur dan menghormati orang tua serta guru. Karakter kerja keras, filosofi Bugis Makassar, Siri Napace. Harga diri dan empati dapat dijadikan contoh untuk menanamkan semangat pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Karakter hormat pada keberagaman. Di Papua, tradisi barapen atau bakar batu adalah simbol persatuan suku yang berbeda. Aktivitas ini bisa digunakan sebagai pembelajaran akan pentingnya toleransi dalam keberagaman. F. Metakognisi, pendidikan nilai dan pendidikan karakter. 1. Lesson learned. A. Nilai-nilai universal. Pendidikan nilai dan karakter mengajarkan kita bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi adalah universal dan berlaku di mana saja. B. Pentingnya teladan. Guru, orang tua, dan pemimpin adalah teladan bagi generasi muda. Perilaku mereka sangat berpengaruh dalam bentuk karakter siswa. C. Integrasi dalam pembelajaran. Nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan secara terpisah, tetapi harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan aktivitas sekolah. D. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang kondusif baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan karakter positif pada anak. E. Evaluasi yang berkelanjutan. Proses pendidikan karakter adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa. 2. Mempelajari pendidikan nilai dan pendidikan karakter. A. Pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang. Hasil dari pendidikan karakter tidak akan terlihat secara instan, tetapi akan memberikan dampak yang positif bagi individu dan masyarakat dalam jangka panjang. B. Pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, termasuk orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, memiliki peran penting dalam pendidikan karakter. C. Pendidikan karakter adalah proses umur hidup. Pendidikan karakter tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut sepanjang hidup. 3. Refleksi. Pendidikan nilai dan karakter merupakan fondasi penting dalam membangun individu yang berakhlak mulia dan masyarakat yang harmonis. Namun implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan evaluasi yang mendalam. A. Pelajaran berharga. 1. Pentingnya konsistensi. Pendidikan nilai bukan hanya sekedar materi pelajaran, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, baik di lingkungan, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 2. Peran model. Guru, orang tua, dan tokoh masyarakat memiliki peran krusial sebagai model bagi peserta didik. Perilaku mereka akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Integrasi dengan kurikulum. Pendidikan nilai tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah. 4. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang positif dan mendukung sangat penting untuk menumbuhkan karakter positif pada siswa. 5. Evaluasi berkelanjutan. Proses pendidikan karakter adalah proses yang dinamis dan membutuhkan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa. B. Tantangan yang dihadapi. 1. Kurangnya komitmen. Tidak semua pihak, baik guru, orang tua, maupun masyarakat, memiliki komitmen yang sama terhadap pendidikan karakter. 2. Perubahan zaman. Nilai-nilai tradisional seringkali bertentangan dengan gaya hidup modern. 3. Kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku, modul, dan pelatihan guru menjadi kendala dalam implementasi pendidikan karakter. G. Kesimpulan. Pendidikan nilai dan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai luhur dan membentuk kepribadian yang baik pada individu. Elemen-elemen yang tergandung di dalamnya saling berkaitan dan saling memperkuat. 1. Elemen-elemen pendidikan nilai dan karakter. A. Pengetahuan nilai. Pemahaman konsep. Peserta didik memahami konsep nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan sebagainya. Contoh nyata. Guru memberikan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh yang memiliki nilai-nilai luhur. Relevansi dengan kehidupan menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Sikap. Empati, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Tanggung jawab, mampu bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Disiplin, patuh pada aturan, dan mampu mengendalikan diri.
perilaku, tindakan nyata, menerapkan nilai-nilai dalam tindakan sehari-hari. Kebiasaan membentuk kebiasaan baik yang mencerminkan nilai-nilai yang dipelajari. Keteladanan menjadi contoh bagi orang lain dalam bersikap dan bertindak. D. Lingkungan yang mendukung. Keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang memberikan pendidikan nilai. Sekolah sebagai tempat belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya. Masyarakat luas memberikan contoh dan pengaruh dalam pembentukan karakter. 2. Kebermaknaan. Mempelajari pendidikan nilai dan karakter. Mempelajari pendidikan nilai dan karakter memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita. Selain itu, mempelajari bidang ini juga memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi warga negara yang baik, mempelajari nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. F. Menjadi pemimpin yang efektif, mempelajari nilai-nilai kepemimpinan seperti integritas, visi, dan keberanian. G. Menjadi profesional yang sukses, mempelajari nilai-nilai etika dalam dunia kerja. H. Menjadi orang tua yang baik, mempelajari cara menanamkan nilai-nilai kepada anak. H. Daftar pustaka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.